Pagi. Paginya 3 kali ya Bapak Ibu. Selamat pagi. Terima kasih atas muka-muka yang luar biasa. Baiklah, kami dari kelompok kolaborasi akan mempresentasikan tentang transformasi peran pengawas sekolah dari peraturan terdahulu dan peraturan yang berlaku saat ini, yakni Permen PAN RB nomor 21 tahun 2010 dan Dirjen GTK nomor 4831 tahun 2023. Untuk rekan-rekan kok yang luar biasa, silakan untuk mempresentasikan. Terima kasih Ibu Kok pertama ini untuk penjelasan tidak jauh beda dengan rekan-rekan semuanya karena kita berangkat bersama di sini juga makannya sama, jadi pengetahuan insya Allah sama. Dan di sini peran dari pengawas yang dulu itu seperti seorang avatar pengendali. Ya, pengendali api bisa, air bisa dan sebagainya. Di sini lebih ke pengawasan akademik dan ke manajerial. Sedangkan menurut yang terbaru bahwa seorang pengawas adalah seorang pendamping, gitu ya, sebagai fasilitator, yaitu memfasilitasi kepala sekolah dalam peningkatan kapasitas dan mutu pembelajaran. Nah, di sini kita berjalan bersama, beriringan. Jadi tidak ada pencitraan. Kalau sebelumnya pengawas itu sebagai pengendali, dia seolah-olah as if dia sebagai agak posisinya di atas seperti itu, dan akhirnya yang merasa ada di bawah itu akhirnya pencitraan. Betul ya? Pencitraan jadi segala diaya-aya. Sedangkan ketika menjadi seorang pendamping, maka ada keterbukaan, tidak ada dusta di antara kita, sehingga akhirnya mutu pendidikan yaitu menciptakan bangsa Indonesia yang hebat, yang luar biasa dalam berbagai hal akan tercapai dengan cepat, dengan optimal, seperti itu. Dan untuk selanjutnya saya serahkan ke kok pertama. Terima kasih. Untuk bagian kok yang kedua. Ya, di hasil kerja kelompok kami ini untuk membedakan versi lama dengan versi baru, boleh dikatakan seperti itu. Ini berdasarkan kriteria. Tadi sepertinya mirip-mirip dengan kelompok. Tapi kita fokus lagi, mungkin ada kita tambahkan, ya, yaitu dari kriteria fokus layanan untuk Permen RB nomor 21 itu menekankan atau memastikan satuan pendidikan itu memenuhi 8 standar, ya, 8 standar nasional pendidikan. Nah, pengawas di sini fungsinya memang mengawasi, gitu ya, apakah 8 standar ini sudah dapat terpenuhi atau belum. Tentu dengan cara-cara yang sebelumnya sudah dilakukan, datang ke sekolah, satu pendidikan, kemudian dengan instrumen tertentu pengawas memastikan apakah terpenuhi atau belum. Kemudian kalau di versi yang sekarang, ya, di Dirjen GTK nomor 4831, bahwa pengawas itu adalah mendampingi kepala sekolah atau kepala satuan pendidikan dalam menggerakkan warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan pembelajaran, menggerakkan warga sekolah. Nah, dalam hal ini tentu berbagai aspek yang harus didampingi, ya, khususnya kepala sekolah untuk bagaimana nggak ganggu ya. Ya, sehingga ya kita lanjutkan. Sehingga pengawas dalam hal ini tadi di penjelasan sebelumnya oleh Bapak Bintang Soal juga sudah disampaikan, untuk mencapai pembelajaran yang berpihak kepada murid ini tentu banyak aspek yang perlu didampingi, dari mulai perencanaan, proses, kemudian evaluasinya.
Namun tadi ya ada beberapa hal yang mungkin kita tidak perlu masuk terlalu jauh di situ karena itu adalah kewenangan kepala sekolah. Ya mungkin itu saja dari saya, menghemat waktu, dikembalikan ke top berikutnya. Eka. Kedua, selanjutnya saya sebagai kelompok 3 dan ini tentunya ini tidak jauh beda dengan kelompok rakyat karena mungkin kami ada kanal YouTube ibu. Saya sebagai kolaborasi yang sebenarnya harus tampil di sini, kata Bu Maya juga yang punya kanal YouTube. Saya akan ini mengenali kriteria asesmen awal. Untuk Permenpan RB nomor 21 tahun 2010 yang dulu itu menganalisis kesenjangan satuan pendidikan dengan 8 skala nasional pendidikan. Jadi hanya menganalisis kesenjangan SNMP tersebut. Untuk yang peraturan sekarang, Perdirjen GTK nomor 4831 tahun 2023 itu melakukan refleksi berdasarkan rapor pendidikan sekolah. Jadi untuk sekarang memang betul sekali refleksi itu karena menurut saya juga refleksi kan tercermin gitu. Sejauh mana apa kekurangannya dari tercermin itu, sehingga kalau kita bercermin kelihatan kekurangannya, otomatis akan tahu dari kekurangan tersebut harus apa yang dilakukan untuk perbaikan ke depannya. Itulah fungsi refleksi. Sekian saja dari saya. Untuk selanjutnya Saya akan menanyakan untuk yang keberapa saya tadi? 45. Yaitu mengevaluasi program kerja sekolah agar mendukung pemenuhan 8 SNMP dari kriteria strategi Permen nomor 21 tahun 2010. Untuk penjelasannya mungkin sama tadi juga dari kelompok lain sudah ada yang menjelaskan ini ya Bapak Ibu. Nah selanjutnya bedanya dengan Dirjen GTK nomor 4831 tahun 2023 itu lebih mengembangkan strategi pendampingan yang disesuaikan dengan kapasitas kepala satuan pendidikan dan potensi satuan pendidikan. Jadi di sini pengawas harus bisa menggali seperti apa satuan pendidikan itu, kepala sekolahnya beserta guru-gurunya. Jadi bukan hanya mengevaluasi program kerjanya saja, tapi juga mengembangkan strategi pendampingan yang sesuai dengan sekolah tersebut. Lalu yang kelima yaitu kriteria keluaran yang dihasilkan berupa laporan administrasi pada Permen RB nomor 21 tentang pengawasan satuan pendidikan. Jadi hanya laporannya saja yang dikirim seperti ke dinas pendidikan ataupun dari kepala sekolah ya. Kemudian kalau dari Dirjen GTK nomor 4831 tahun 2023 itu ditambah dengan rekomendasi peningkatan tata kelola. Jadi sebagai pengawas sekolah kita harus bisa memberikan rekomendasi atas atau solusi bagaimana peningkatan tata kelola satuan pendidikan yang berdampak pada kualitas pembelajaran di sekolah. Itu saja dari saya. Lanjutkan dengan kok berikutnya. Kok Imu? Terima kasih atas waktunya. Ini videonya bukan kok ya. Oke. Iya. Kalau kok itu tulisannya seperti kako. Yang terakhir adalah ukuran keberhasilan seorang pengawas ya. Kalau dulu adalah peningkatan nilai ujian yang terstandar. Nah, sejalan dengan apa yang sudah dilakukan oleh Menteri Pendidikan ya, menghapus ujian sekolah. Episode berapa Pak Bu? Episode yang pertama, episode yang 1 itu Pak Menteri itu sudah menghapuskan ujian sekolah. Ujian nasional. Jadi Ujian nasional. Jadi kalau sudah tidak ada ujian, kenapa harus ukuran keberhasilan seorang pengawas itu harus dari nilai tersebut. Jadi sudah dirubah menjadi peningkatan literasi, numerasi dan karakter peserta didik dari tahun ke tahun atau delta skor pada raport pendidikan. Ya. Terus kemudian kalau yang dulu adalah pencapaian sekolah tersebut untuk memenuhi standar nasional pendidikan. Ya. Kalau sekarang adalah peningkatan tingkat capaian satuan pendidikan pada
kualitas pembelajaran dari tahun ke tahun ya, berdasarkan delta skor pada rapot pendidikan. Itu saja dari kami kembalikan kepada pengatur waktu. Baik, terima kasih untuk semuanya. Demikian presentasi dari kelompok kolaborasi. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.